Hai Bella, sekarang aku udah sama Alsa Akila di podcast Pop Bella kali ini mau ngobrol-ngobrol soal lagu barunya Alsa ya, yang judulnya Persimpangan. Pertama dari aku, congrats, lagunya udah rilis. Terus karena single ini juga yang aku baca tuh kamu jadi collab dan bisa live bareng sama Juni, ya kan? Nah, pembuka obrolan kita hari ini nih, boleh diceritain gak sih gimana tuh ceritanya bisa sampai akhirnya punya kesempatan nih ketemu sama Juni terus bisa live bareng gitu? Oke, jadi emang aku baru aja rilis Persimpangan tuh tanggal 9 Desember kan. Dan gak lama setelah itu aku ke Korea. Ke Korea itu emang kita jadwalnya, agendanya buat ketemu sama Juni. Dan di sana kita live bareng, kita kontennya live bareng di IG, dan salah satu challenge-nya itu dia nyanyiin lagu aku Persimpangan. Jadi kita kayak di challenge nyanyiin lagu satu sama lain, dan akhirnya dia bisa nyanyi lagu Persimpangan pakai bahasa Indonesia gitu. Terus kamu gimana tuh pas dia, kan Korea tuh aksennya beda ya sama kita. Iya. Pas kamu denger dia bisa bawain dengan lumayan fasih gitu, kamu gimana perasaannya? Kaget, karena nggak tahu kan kalau dia bisa nyanyiin lagu aku dengan lancar gitu. Dan kebetulan dia itu nggak pure Korea, jadi dia itu blasteran. Dan jadinya dia lebih sering ngomong bahasa Inggris gitu. Jadi kayak bule nyanyi lagu bahasa Indonesia gitu kan. Jadi kayak, oh ternyata dia bisa gitu, bahkan lumayan lancar, bahkan nggak kayak nggak accentnya bukan accent Inggris banget gitu. Jadi kayak wow, keren juga. Terus pas kamu collab sama dia nih, dia kan bisa dibilang lumayan terkenal ya, kalau di sana bukan lumayan lagi, emang terkenal karena dia pencipta lagu-lagunya Ayu, EXO gitu kan. Terus pas ketemu nih sempat ngerasa ada starstruck gak? Pas kayak aduh udah gimana nih gitu? Pasti. Terus kamu ngatasinnya gimana? Kayak pas baru nyampe Korea aja masih kayak gak nyangka gitu, wah besok mau ketemu nih sama Juni gitu. Dan aku juga udah denger lagunya kan pas sebelum kesana tuh kayak wow, ini orang keren banget, bisa produce lagunya sendiri, bahkan nge-produce buat artis-artis lain yang terkenal juga. Dan rasanya kayak aduh aku bakal ketemu produser keren nih gitu, produser dan juga artis gitu kan. Ya udah deg-degan banget, dan besokannya pas banget sebelum ketemu dia jadi bingung gitu, aduh apa yang harus aku siapin ya gitu. Jadi paling aku kayak banyak banget dengerin lagu dia gitu. Terus juga belajar fasihin bahasa Inggris aku biar nanti ngobrol sambil dia nggak ini kan belibet gitu sih. Tapi pas ketemu juga masih belibet karena deg-degan gitu kan, kayak oh my god, nih beneran Juni di sebelah aku gitu sih. Terus kan waktu live itu kan pasti banyak yang komen langsung kan, warganet tuh biasanya ada aja komentarnya. Nah terus kamu puas nggak sih dengan kolaborasi itu, dan gimana sih tanggapan warganet waktu tahu nih ada penyanyi Indonesia yang live bareng sama Juni tuh gimana? Aku sendiri sih puas banget, dan karena pas itu live-nya nggak hanya di akun aku, di akun dia tuh juga. Jadi kita kayak bisa saling share followers, share audience gitu. Jadi yang followers dia itu banyak gitu yang kayak komen, itu siapa suaranya bagus gitu kan. Terus dan di aku pun kayak udah banyak sih yang kenal dia, kayak oh sama Juni keren gitu kan. Jadi ya itu followers dia, audience dia itu akhirnya bisa kenal aku gitu sih. Terus saya senang banget, kayak wow gitu. Apalagi dia kan banyak followersnya mungkin dari seluruh dunia dan juga Korea gitu kan. Itu rasanya kayak tersanjung aja gitu. Jadi nambah ya followersnya? Iya. Lumayan. Nah, terus kan aku mau ngomongin soal single kamu nih, Persimpangan ya kan. Di 10 detik pertama pas aku dengerin, aku tuh ngerasa vibes-nya tuh kayak Paris banget gitu kan, yang musik-musik itu kan gitu, kayak lagi di cafe di Paris nih gitu. Tapi itu kan romantis ya, tapi tuh liriknya tuh galau gitu. Kenapa sih kamu menyatukan dua hal yang berbeda di lagu ini? Oke, jadi yang kayak gini tuh udah aku pernah lakuin di single aku sebelumnya.
Jadi emang aku mikir, oh seru juga ya ternyata bikin lagu liriknya sedih, liriknya galau, liriknya bingung gitu, tapi dengan musik yang nggak nggak mellow gitu, dengan musik yang upbeat gitu. Karena emang apalagi sekarang di Indo kan banyak banget lagu galau yang mellow gitu kan, yang ballad. Jadi aku kayak pengen menghadirkan suasana baru aja juga gitu. Jadi tetap galau sih, tapi dengan dibungkus ceria gitu. Jadi kayak lagu galau tuh nggak harus yang ballad gitu sih. Jadi seru aja gitu. Iya, kayak jadi perasaan aku juga kayak di persimpangan, mau galau tapi ini lagunya romantis gitu. Dengerin lagu persimpangan jadi merasa persimpangan. Benar. Terus sebenarnya background musik kamu mempengaruhi musik ini nggak sih? Mempengaruhi single kamu ini nggak sih? Background kayak aku dari TikTok gitu. Iya. Gimana ya? Sebenarnya untuk mungkin untuk image gitu dan untuk genre-nya gitu. Kan aku tuh sering banget lihat ke K-pop gitu kan. Dan emang referensiku hampir semuanya dari K-pop, nggak cuma musik aja, kayak dari outfitnya gitu, dari makeupnya, pokoknya aku tuh kiblatnya K-pop banget gitu kan. Jadi aku pengen menghadirkan itu di karya-karya aku, di musik-musik aku. Jadi emang pengen mengambil dari K-pop gitu sih, dari awal musik-musik aku sampai persimpangan ini masih tetap seperti itu. K-pop ya, itunya inspirasinya. Iya. Jadi terus kalau soal kisah dari lagunya ini kan tadi kita udah ngomongin musik, sekarang ke kisah dari lagunya. Sebetulnya kisah apa sih yang mau kamu sampaikan di lagu ini? Sebenarnya persimpangan ini tuh gak cuma yang kayak di lagu itu, ataukah kamu patah hati terbesar atau jadi penantian yang wajar. Itu maksudnya kayak apakah kita bakal terus bersama-sama nih selamanya sampai nikah gitu, atau lo tuh cuma jadi patah hati terbesar gue. Tapi sebenarnya intinya tuh nggak sempit ke situ doang gitu. Jadi aku pengen persimpangan ini bisa relate ke dilema orang-orang yang lain, nggak mesti tentang yang lagi pacaran, tapi bisa juga yang misalnya lagi PDKT gitu kan, kayak lagi di tengah-tengah nih antara nanti kita bakal jadian atau bakal di ghosting gitu kan, atau kayak dilema kehidupan yang lain juga, kayak milih kerja atau kuliah ya gitu loh. Jadi aku kayak pengen lagu itu relate di semua dilemanya orang-orang gitu. Jadi sebenarnya nggak sempit cuma yang seperti di lagu gitu sih. Oke. Nah, terus kan di kredit musiknya nih aku lihat kamu juga sebagai salah satu komposer, penulisnya gitu. Betul. Apakah ini kisah nyata kamu atau gimana? Dulu itu aku kalau bikin lagu selalu dari pengalaman aku sendiri, karena aku ngerasa aku kan baru-baru banget nih belajar bikin lagu, dan aku masih ngerasa susah kalau dari pengalaman orang lain atau dari yang bukan pengalaman aku gitu. Jadi aku bisanya itu dari pengalaman sendiri, tapi untuk mulai lagu ini aku kayak belajar aja untuk nggak tentang pengalaman aku sendiri gitu. Apalagi di proses pembuatannya itu nggak cuma aku sendiri, jadi ada 2 orang lainnya, yaitu Kak Gusti produsernya dan juga Kak Rara ANR Acuan manajemen aku pada saat itu. Lagu ini kan tadi kamu bilang soal kegalauan nih, kayak bingung mau lanjut atau terus. Nah sebenarnya Elsa sendiri pernah nggak sih ngerasain galau kayak putus cinta atau gitu, gimana? Kan kamu masih muda nih ya kan, cinta-cinta monyet pasti pernah dong. Iya. Putus cinta ya pernah. Pernah, tapi kayak udah lama banget, zaman SMA kalau nggak salah. Tapi ya itu juga nggak jelas sih Kak sebenarnya. Jadi kayak di persimpangan juga. Masih belum tahu apa-apa gitu kan. Masih kayak polos dan nggak di persimpangan sih. Aku yang kayak putusin. Udah. Tapi paling kayak persimpangannya tuh di PDKT sih, kayak lagi deket nih sama orang, kayak mikir ini kita bakal jadian gak ya, atau kayak nanti lo bakal ghosting gue gitu kan. Paling gitu dong sih Kak. Misalnya nih ada temen yang cerita sama banget gitu ceritanya kayak lagu ini, aduh
gue tuh galau deh, mau terima dia atau enggak ya gitu. Nah, sebagai seorang Alsa nih, advice apa yang mau kasih ke teman kamu ini? Kayak kamu harus ngapain? Coba dong kasih 3 saran nih buat temen kamu. Oke. Fun fact, aku emang pernah ditanyain seperti itu di real life. Jadi dia lagi deket sama orang, terus dia bingung nih kayak gue terima nggak ya gitu, karena gue bingung bla 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 bla. Sebenarnya aku juga tidak berpengalaman kan. Jadi aku pas itu menyampaikan yang pertama itu gimana perasaan kamu. Pastinya kayak kamu yakinin dulu gitu, kayak kamu beneran mau gak sih sama orang ini gitu. Karena yang paling penting itu perasaan kita kan pasti awalnya gitu. Lalu yang kedua, misalnya dia ya justru itu gue bingung nih gitu, dia orangnya atau bukan ya, gue kayak bingung gue mau sama dia apa enggak ya, karena gue belum kenal atau belum apa gitu, belum terlalu tahu orangnya gimana. Tapi pas saat itu dia bilang ya selama ini sih gue sama dia senang-senang aja gitu kan. Ya udah, aku bilang dong, kalau gitu yang selama ini kamu rasain senang, ya udah just go for it gitu kan, karena kalian juga tahu bakal senang-senang gitu loh setelah kamu menerima orang ini, berarti kalian bisa senang-senang lebih lama gitu kan, kalian bisa apa ya, have fun gitu. Jadi aku bilang ya hidup kita kan tidak panjang, life is short gitu kan. Jadi selama kalian bisa senang-senang bareng, bisa have fun bareng, just go for it, karena kita nggak tahu kesempatan ini bakal datang lagi apa enggak gitu kan. Kalau masalah nanti kalian putus atau gimana itu nanti gitu kan. Tapi yang lo tahu sekarang lo tuh happy sama dia. Jadi why not gitu kan. Ketiga ya? So. Apa ya? Udah sih sampai situ doang sebenarnya. Ketiga buat teman-teman lagi dilema ya. Harus tentang terima. Ya kalau nggak diterima juga nggak apa-apa. By the way, tadi itu teman aku pas aku bilang gitu, sekarang akhirnya dia jadian. Wow, advice-nya sangat ini ya. Dan sekarang dia happy dan kayak ya gitu kan. Ya udah. Oke. Nah terus di luar single kamu nih, misal kalau kamu lagi galau, lagu-lagu apa sih yang kamu dengerin? Lagu galau Indo biasanya. Apa tuh, boleh sebutin judulnya nggak? 2 gitu. Sebenarnya nggak relate, tapi kayak aku suka aja lagunya gitu, dan kayak jadi sedih gitu kalau dengar lagunya. Itu biasanya lagu ini sih, lagu Tiara Andini gitu. Lagu Tiara Andini. Terus paling lagu galau, tapi lagu galau Indo yang lama gitu loh, kayak siapa? Kalau apa dong, aku juga orang lama pasti aku tahu. Ya kayak band-band lama gitu nggak sih, kayak The Massive, kayak Seventeen, gitu. Ya benar, aku juga suka sih. Kayak Viera gitu. Iya. Karena kayak emang lagu lama tuh masih nempel banget. Iya sih, lebih jelek ya kan. Terus nih buat Alsa, dunia musik kan bukan hal yang baru dong. Kalau aku baca-baca dari profil kamu tuh pernah ikut Idola Cilik ya tahun 2013. Betul. Terus tapi kan kamu baru melejit banget dan hits banget kan beberapa tahun belakangan ini aja gitu. Sebetulnya sebagai penyanyi kamu tuh pengen dikenal sebagai image yang kayak gimana sih? Oke. Kalau ngomongin image itu agak sulit ya, karena aku dari kecil aku udah sering ikut lomba, pokoknya udah sering nyanyi gitu kan, dan ikut ajang, dan akhirnya pindah ke sosmed, cover lagu gitu. Jadi aku tuh lebih dikenalnya sebenarnya sebagai penyanyi cover gitu kan, kayak dari IG, dari TikTok apalagi. Dan sekarang aku jadi penyanyi rekaman gitu ya, penyanyi rekaman itu tuh susah buat ngerubah image aku, pandangan orang-orang. Aku tuh sekarang kayak bukan penyanyi cover lagi, aku punya karya sendiri loh gitu. Paling itu susah, tapi sebenarnya aku sendiri nggak apa-apa kalau orang-orang kenal aku sebagai penyanyi cover, nggak apa-apa. Tapi
I just want to let you know kalau aku tuh punya karya sendiri loh, aku tuh punya lagu-lagu sendiri dan aku pengen dikenal sebagai penyanyi yang punya lagu-lagu yang cheerful gitu. Maksudnya bukan liriknya cheerful sih, kayak lebih ke musiknya cheerful. Terus juga karena kan aku sih sendiri lihat di Indo masih jarang ya kayak musiknya kayak aku gitu. Jadi yang itu aku pengen ngebawa suasana baru. Dan juga aku pengen dikenal sebagai biasanya sih orang-orang bilang di TikTok itu kayak angelic voice gitu kan. Jadi kayak mungkin penyanyi yang punya angelic voice gitu. Iya sih, aku ngeliatnya kamu tuh kayak effortless banget nyanyi cuma gitu-gitu doang kayak, tapi soalnya bagus, beda gitu sama aku yang harus effort banget kalau mau nyanyi, kayak udah lah emang enggak bakat gitu ya kalau aku. Terus kan balik lagi ke TikTok, itu kan awalnya memang mungkin sama seperti semua orang ya, kita semua akhirnya buka TikTok karena kita di rumah aja gitu kan. Terus bakal nyangka gak sih itu soundnya bisa sehits itu sampai ratusan juta, puluhan juta yang nonton, banyak yang like, banyak yang pakai. Kamu nyangka gak sih bisa seviral itu? Kak, enggak, pastinya enggak dong. Karena sebenarnya aku cover udah biasa gitu kan. Dari zaman abis ikut ajang itu, aku udah sering bikin cover di Instagram dulu kan awalnya. Dan pas pindah ke TikTok itu juga sebenarnya aku kayak iya enggak ya gitu. Karena aku ngerasa TikTok tuh masih yang dulu tuh masih image-nya yang buat dance doang gitu loh, belum banyak yang nyanyi. Tapi teman-teman aku pada ngedorong aku buat coba bikin dia di TikTok gitu. Karena sekarang kontennya tuh udah banyak, kontennya tuh nggak cuma dance doang, ada yang nyanyi juga, bahkan rame gitu kan. Terus kayak yang boleh juga, karena di IG juga orang udah lumayan jarang pakai dan orang jadi lebih sering buka TikTok gitu kan. Udah akhirnya aku coba akhirnya di TikTok, ya mungkin awal-awal ya belum lah gitu kan, masih kayak ya gitu deh. Terus beberapa bulan akhirnya udah ada tuh video aku yang rame, dan akhirnya setelah itu aku jadi dilanjut ngonten di TikTok gitu, konsisten. Terus puncaknya itu ada di bulan, pokoknya akhir tahun 2020 gitu kan. Di situ konten aku banyak banget yang naik dan akhirnya followersku naik gitu. Dan sama sekali nggak nyangka, karena emang apa ya, nyangkanya sih paling ya di angka 1 juta gitu misalnya yang views, tapi ini kayak bisa sampai ratusan juta. Itu kayak wow gitu. Apalagi nggak nyangkanya itu konten aku bisa sampai ke luar negeri juga gitu. Banyak yang nonton dari US, dari Philippines, bahkan followers aku tuh paling banyak Philippines gitu daripada Indo gitu. Jadi kayak yang gila, the power of social media gitu loh, kayak sampai sedunia gitu. Karena tadi kamu bilang followers kamu banyak yang dari Filipina, makanya kamu di TikTok itu biasanya orang Indo. Apa karena kamu pernah dikira orang Filipina? Banyak banget yang ngira aku orang Philippines terutama. Kayak nggak cuma Philippines sih sebenarnya, banyak bilang orang. Pokoknya mereka kira aku bukan orang Indo aja gitu. Kayak orang, ada yang pernah bilang orang Korea lah, ada yang pernah bilang orang, pokoknya masih Asia gitu kan. Pokoknya nggak ada yang bilang Indo gitu. Bahkan orang Indo sendiri nggak tahu kalau aku orang Indo. Karena itu, karena mungkin banyak maksudnya konten aku keluar ya. Terus komennya jadi banyak Inggris atau bahasa lain. Jadi orang Indo sendiri ngira aku tuh bukan orang Indo gitu. Jadi aku tulis tuh di bio aku tuh orang Indo. Iya, orang Indo. Terus kan, nah sampai di titik ini ketika kamu udah dapat banyak followers, pendengar kamu juga banyak. Itu kan nggak mudah ya. Nah, cara kamu untuk memaintain karir kamu nih supaya tetap long last gitu kan, kayak kan kata orang gampang naik nanti juga gampang turun kan. Nah, cara kamu supaya terus stabil tuh gimana sih? Mungkin sama kayak yang selalu aku lakuin itu konsistensi Kak. Yang bisa bikin aku dikenal banyak orang itu juga karena aku konsisten bikin konten dan tahu apa yang lagi happening, apa yang lagi trending itu aku coverin. Dan sampai sekarang sih aku sebenarnya masih ngelakuin itu, tapi emang ya kita nggak bisa maksa algoritma TikTok kan. Dan apalagi sekarang tuh banyak banget konten di TikTok, nggak cuma nyanyi doang, dan apa ya, banyak yang rame gitu kontennya. Jadi emang sebenarnya ada waktunya itu tuh kayak
lagi hype banget ada waktunya, tapi nggak bikin aku juga langsung drop banget gitu. Karena sekarang aku masih bisa aku masih bisa maintain konten-konten aku, followers aku gitu di TikTok dengan aku masih konsisten aja sih ngelakuin apa yang selalu aku lakuin. Oke. Nah, terakhir nih, what's next from Alsa? Lagi nyiapin album kah, lagu lagi kah, atau konser atau gigs gimana? Lagi nyiapin EP sih sebenarnya. Oke, udah berapa persen? Boleh dibocorin gak sih sedikit? Berapa persen ya? Kayaknya belum nyampe 50 sih. Oh, lagu-lagu yang udah rilis kemarin akan masuk atau semuanya pure lagu baru? Semua pure lagu baru. Oke. Kapan ya rilisnya? Belum tahu. Apa belum boleh dibocorin? Belum tahu. Oke. Mungkin segitu aja obrolan aku sama Alsa kali ini. Jangan lupa dengerin Persimpangan di semua digital streaming platform dan juga bisa streaming MV-nya di YouTube channel Acuan Entertainment. Oke, Bella, see you.